Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Ma'asyaral hadirin, jamaah ring satu al-budri yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada satu kisah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk bersama para sahabatnya. Di antaranya ada salah satu sahabat yang bernama Abdullah bin Amru ibn As. Ketika sedang duduk bersama Rasulullah, lalu Rasulullah bercerita bahwa nanti akan datang atau mampir seseorang daripada ahli sorga. Tidak lama kemudian datanglah seseorang dengan jenggot yang basah sambil menenteng sendalnya melewati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan permisi. Keesok harinya terjadi lagi seperti itu dan Rasulullah bicara nanti akan ada ahli sorga. Subhanallah, yang dilihat itu orang lagi sampai terjadi 3 hari. Sehingga sahabat Sayyidina Abdullah bin Amr bin As penasaran. Diikutilah orang tersebut oleh Sayyidina Abdullah bin Amr bin As. Sehingga penasaran Sayyidina Abdullah mendekati ini orang dan beliau mengatakan, "Tuan, bolehkah saya menginap di rumah Tuan? Karena sesungguhnya saya sedang ada masalah dengan saya punya orang tua. Sehingga saya tidak boleh masuk ke dalam gudang. Bolehkah saya selama 3 hari nginap di rumah Tuan?" "Oh, silakan." Akhirnya Sayyidina Abdullah bin Amr bin As nginap di rumah ini orang. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, Sayyidina Abdullah ini ingin melihat apa sih keistimewaan ini orang sehingga Rasulullah mengatakan 3 kali ini orang ahli sorga. Ternyata dilihat dalam kehidupannya malam dia tidak salat tahajud. Yang dilihat oleh sahabat, dia hanya tidur, bolak-balik, mondar-mandir, hanya lisannya mengucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Alhasil kalimat thayyibah. Akhirnya apa? Penasaran, esok paginya setelah 3 hari, bicaralah Abdullah bin Amr bin As kepada dia. "Saudara, sebenarnya saya ini tidak ada masalah dengan orang tua saya. Namun saya penasaran, selama 3 hari itu Rasulullah selalu mengatakan bahwa nanti akan ada orang datang dan dia itu ahli sorga. Aku penasaran apa sih amalan yang dibikin oleh orang tersebut sehingga Rasulullah mengatakan ini orang ahli sorga. Aku ikuti engkau. Ternyata amalmu biasa-biasa saja. Apa sih yang menyebabkan engkau punya keistimewaan sehingga Rasulullah mengatakan engkau itu ahli sorga?" Apa kata dia? "Ya, memang amalanku itu biasa-biasa saja. Aku tidak banyak sholat malam. Aku hanya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang wajib. Namun yang aku jaga cuma satu. Aku tidak pernah menyimpan rasa dengki, rasa hasud kepada siapapun. Dan aku selalu berbaik sangka kepada siapapun." Artinya apa? Hatiku aku bersihkan. Di dalam satu hadis, Rasulullah pernah ditanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala?" Yang pertama, al-mahmulul galab. Yang kedua, tahirul lisan.
Yang pertama, orang yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu manusia yang bisa menjaga hatinya daripada kotoran-kotoran hati. Yang kedua, manusia yang bisa menjaga lisannya dari omongan-omongan yang kotor. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Lalu bagaimana cara kita menjaga hati kita agar hati kita selalu bersih? Jadi mulianya seseorang itu karena bersih dia punya hati. Dan Al-Imam Al-Ghazali mengatakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan bahwa syarat apabila hati kita ingin bersih harus mempunyai 4 syarat. Yang pertama apa? Yujadu ala nafsi al-ilm. Harus didapatkan pada dirinya itu ilmu. Orang yang selalu mencari ilmu maka hatinya akan bersih. Orang yang selalu belajar, hadir ke majelis-majelis ilmu, hadir ke majelis maulid, hadir ke majelis-majelis yang baik, menuntut ilmu, itu akan menjadikan hatinya bersih. Yang kedua, kalau sudah punya ilmu, sudah belajar ilmu, apalagi yang bisa menyebabkan hati yang bersih? Antagaluk ta'am, yaitu menyedikitkan makan. Wa in kana milal halal, meskipun makanan tersebut ialah makanan yang halal. Sebab orang yang selalu banyak makan itu akan menyebabkan hatinya kotor. Jiwa yang selalu dibiasakan kenyang akan menyebabkan kebiasaan jiwa itu tidak bisa diajak lapar. Sehingga ketika jiwa itu lapar, akan terjadi pikiran-pikiran yang tidak bagus bagaimana agar jiwa ini kenyang, ya meskipun jatuhin orang, meskipun mengkhianati orang, meskipun menghancurkan orang, yang penting saya kenyang, orang biarkan lapar. Sebab kalau orang biasa jiwanya kenyang akan timbul rasa rakus pada dirinya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Lalu yang ketiga, bagaimana biar hati kita bersih? Wajtanabul jawarih. Meninggalkan teman-teman yang jelek. Jelek apanya? Jelek mulutnya, jelek perbuatannya, jelek amal ibadahnya, jelek kelakuannya. Nah, teman-teman yang jelek ini harus kita jauhi agar hati kita selalu bersih. Kita menjalankan kebaikan, kita menjalankan segala macamnya, tapi punya teman yang jelek, maka kita akan terbawa kepada mereka. Lalu apa lagi? Agar hati kita ini bersih. Ya, dzikrul maut, banyak-banyak mengingat kematian. Orang kalau andai kata banyak-banyak mengingat kematian, maka hatinya akan bersih. Takut berbuat bohong, takut berbuat jelek, takut berbuat khianat, takut berbuat hasud. Karena apa? Dia yakin dia bakal mati. Oleh karena itu, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ma yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim." Tidak akan selamat manusia di yaumul qiyamah. Ma yanfa'u malun wala banun, enggak manfaat dia punya harta, enggak manfaat dia punya anak, kecuali apabila datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Orang kaya sombong, meskipun banyak sedekah, pasti Allah tolak daripada ibadahnya. Kenapa? Hatinya kotor. Orang berilmu sombong, hatinya kotor dengan kesombongan, hatinya kotor dengan rasa hasud. Ketika nanti dia meninggal dunia, harta, anak, ilmu tidak akan bermanfaat. Karena apa? Illa man atallah biqalbin salim, kecuali manusia yang datang kepada Allah dalam keadaan yang hati dengan yang selamat. Jadi hatinya masih selamat, hatinya masih bagus. Jadi perhatian buat orang kaya, perhatian buat orang yang berilmu, perhatian buat orang yang hebat, perhatian orang yang punya jabatan, perhatian orang yang punya segala macam. Hati-hati, hati kalian mesti bersih. Jangan hasut sama orang. Biarpun kalian sedekah tiap hari, tetapi hati kalian kotor, merusak daripada sedekah kalian. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Ingat, kayaknya kalian pasti kalian bakal mati. Alimnya kalian pasti kalian bakal mati. Hebatnya kalian pasti kalian bakal mati. Ingat, kematian itu datang. Dan setelah kematian, فَمَا يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
khaira yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarra yarah. Apa yang kita perbuat di dunia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul qiyamah. Semoga hati kita selalu dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga dari segala penyakit hati. Sebagaimana kita berdoa, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la tahsya wa nafsin la tashba wa du'ain la tusjab lahu. Ya Allah, berikan ya Rabb diri kami ini hati ilmu yang bermanfaat, hati yang selalu khusyuk, jiwa yang selalu kenyang dengan rizki yang Allah berikan kepada kita, dan doa yang selalu dijabah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.